Halo sahabat jari pelawi chess, tak ada langkah slow di pertandingan ini. Bagaimana kita lihat langkah yang sangat jenius diperlihatkan pada saat Chennai Grandmaster 2023 ini kejuaraan catur di India. Penantangnya berasal dari Iran. Nomor 1 di Iran dalam hal catur, Farhan Makhlouf versus Arjun Erigaisi. Bagaimana keseruannya teman-teman? Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Farhan Makhlouf memegang buah putih. Dia memulai dengan pion F5, pembukaan Inggris. Arjun Erigaisi membalas dengan pion D3. Putih kuda F6, hitam kuda ke C3. Terjadilah variasi Eigen Court Defense. Putih kuda ke C6, hitam pion E4 mengajak pertukaran. Balasan putih pion E5 setelah pion F3 kembali teman-teman. Semi-Slav Defense. Pembukaan Inggris, variasi Semi-Slav Defense. Permainan berlanjut, gajah ke B4. Hitam, pion pukul pion. Masih dalam rumusan Semi-Slav Defense, putih, pion H5. Arjun Erigaisi, pion G4. Bagaimana kita bisa mempelajari teman-teman Semi-Slav Defense? Langkah putih, pion B6, persiapan gajah Piancento, penempatan ke B7. Tapi apabila kita berandai, langkah umum biasanya pion pukul pion dengan kondisi seperti ini dibalas lagi dengan pion, dan pion dipukul oleh kuda. Hitam pasti langkahkan langkah yang terbaik, menteri ke G3 mengancam kuda. Kuda dipukul mundur ke F6. Bila dilanjutkan, menteri pukul pion, gajah ditempatkan ke E7. Terlihat berimbang, tetapi posisi unggul putih. Perwira dari hitam, gajah, kuda, dan benteng masih berada di posisi awal. Farhan Makhlouf mengambil langkah pion B6. Arjun Erigaisi diuntungkan dengan kondisi seperti ini, terlihat lebih awal gajah ke G2. Lalu putih gajah ke B7. Hitam pion H4, jaga 2 kali pion G4. Putih rokade sayap raja, hitam gajah ke D2. Kuda ditempatkan ke pusat, berada di D4. Sekaligus juga langkah ini membuka peta gajah terangnya untuk menguasai diagonal. Arjun Erigaisi, rokade sayap raja. Farhan berusaha merubah keadaan, langsung memukul pion dengan pion, dibalas dengan pion H, benteng pukul benteng, gajah pukul benteng, penempatan menteri untuk menguasai kolom H, mengancam posisi gajah. Mudah saja. Di sini Arjun Erigaisi langsung memukul pion karena sama-sama mengancam. Tapi tidak ada yang diselamatkan. Farhan mengambil langkah, memukul pion yang ada di C2. Terlihat berimbang teman-teman. Langkah berikutnya, langkah aslinya. Arjun Erigaisi langsung memukul kuda dengan raja. Gajah dipukul oleh menteri. Dan menteri hitam menyelamatkan pionnya yang ada di F3. Penempatan ke G3. Setelah makan, kembali pulang. Menteri ke H8. Dan hitam, kuda ke E2. Menteri ke kolom G. Dan hitam mengancam gajah. Gajah mundur ke C5. Kembali diancam oleh kuda ke E4. Kuda ke D5. Langsung ingin mengajak pertukaran perwira. Hitam kuda ke C3 dan diabaikan. Putih penempatan gajah ke D4. Hitam benteng ke E1. Permainan berlanjut. Gajah ditempatkan ke A6 dan hitam pion F4, putih kuda ke E7. Di sini teman-teman, manuver yang sangat cantik diperlihatkan oleh Arjun, memainkan kuda, begitu juga dengan putih, kuda ke C7, lalu gajah mengajak pertukaran. Tetap mempertahankan untuk 2 pasang gajahnya.
Tapi dengan setelah kondisi seperti ini, jelas permainan berubah. Apa yang dilakukan oleh Arjun dari Gesi untuk melakukan spekulasi kecil? Penempatan menteri ke-4, putih menumpuk bentengnya kepada menteri di jalur F, lalu hitam pion B4 yang nantinya bisa ke B5 mengancam salah satu dari perwira akan tumbang, dan ini diabaikan oleh Farhan. Langsung saja teman-teman, dengan kondisi seperti ini tidak memainkan pion yang dilakukan oleh Arjun. Tapi apabila kita berandai pion langsung maju, maka gajah memukul pion. Apa yang diinginkan oleh putih? Mengorbankan satu perwiranya. Kuda pukul gajah, langsung putih tempo skak. Raja naik. Kembali teman-teman. Posisi mengancam kuda dan kuda tidak bisa diselamatkan. Beranggapan bisa ke D4, langsung dipukul oleh kuda. Kuda pukul kuda. Tempo skak. Kuda juga akan tumbang. Mungkin ada teman-teman yang berpikir tidak menggeser kuda tetapi di backup oleh benteng. Penempatan benteng ke B1 mudah saja. Balasan dari putih pion A6. Kuda juga pasti akan tumbang. Itulah sebabnya teman-teman sudah dipersiapkan oleh Farhan slow, membiarkan posisi dua perwiranya diancam oleh pion, menggeser benteng ke C8. Langkah Arjun menyederhanakan permainan, mengajak pertukaran menteri. Putih menolak. Menteri ditempatkan ke E7. Barulah Arjun memainkan pion. Apa yang diinginkan oleh Farhan Makslu? Posisi seperti ini. Dia pukul pion dengan gajah. Gajah dipukul oleh kuda. Apa konsekuensinya setelah perwira diberikan? Pion mengancam kuda, kuda mundur. Putih langsung pukul pion dengan menteri. Arjun dari Gesi tetap mengambil posisi safety, unggul satu perwira, yaitu kuda. Penempatan benteng ke B1, putih, pion B5, hitam, menteri ke F7. Menteri ditarik kembali ke C5 dan raja digeser menghindari pinat. Kembali menteri ke B6 dan hitam pukul pion. Berharap bisa menciptakan peluang untuk skak dan mengepres posisi raja. Benteng ke E8. Lagi-lagi Arjun dari Gesi membiarkannya. Dia memukul pion, tempo skak diambil oleh putih, bergeser. Di sini ada problem sedikit teman-teman. Raja naik ke B7. Apa problemnya? Coba kita pelajari teman-teman. Arjun dari Gesi langsung memukul pion dengan kuda. Dan ini sangat bahaya untuk putih. Langkah aslinya yang diambil putih, penempatan kuda ke B4. Tapi kenapa tidak langsung pukul kuda dengan menteri? Apabila ini terjadi, tempo skak, raja naik ke C3, tidak ada lagi tempo skak yang bisa diciptakan oleh putih. Jelas, pion pukul kuda, benteng mengambil alih. Kemanapun raja bergeser, ada ancaman skak 2 atau 3 langkah ke depan. Karena apabila ke A8, menteri pukul kuda skak, satu langkah lagi akan tewas. Dan mungkin kalian berpikir bisa raja ke A7, menteri pukul pion, tempo skak, dan akan tewas juga. Ini semua dilihat dengan jelas teman-teman. Maka tidak terburu-buru. Putih mengambil langkah, penempatan kuda ke B4. Arjun langsung memukulnya. Permainan berlanjut, menteri pukul kuda, tempo skak, raja naik ke C3. Dan di sini menteri kembali ke E1 untuk skak, raja naik ke C4. Apa yang bisa diambil untuk putih? Dia sudah mengorbankan perwiranya. Di sini coba di skak tetapi ditutup oleh kuda. Kesalahan fatal. Mengorbankan perwira tetapi tidak berdampak apa-apa. Arjun dari Gesi sudah memperhitungkan semuanya. Apabila kalian berpikir pion pukul kuda, maka benteng pukul pion. Maka dari ini teman-teman, menteri ke E1 menandakan Farhan Makslu menyerah dan Arjun dari Gesi sebagai pemenang. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapan terima kasih, tetap hanya dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.